kan saya tentang melalui media digital edukasinya. Jadi kalau ibu punya medsos bisa diikuti akun dari RSUD Landak. Ada RSUD Landak nama akunnya RSUD Landak. Ini di kolom ya, Bu? Iya di kolom. Iya. Nggak ada kurang U-nya. RSU. UD. Sama bisa ikuti juga sana lanjut. Nah buka ini. Betul dibuka, dibaca terlebih dahulu ya. Nah ini saya sambil jelaskan ya, mungkin bisa kelihatan kalau. Nah di situ ini ada leaflet tentang komplikasi persalinan. Nah apa itu komplikasi persalinan? Ibu bisa sambil baca. Nah komplikasi persalinan itu suatu keadaan yang mengancam jiwa, yang bisa mengancam jiwa ibu dan jiwa janin saat ibu melahirkan. Nah pada tahun ibu bisa baca ini juga. Nah pada tahun 2020 terdapat 132 kasus kematian ibu di Kalimantan Barat. Nah yang disebabkan komplikasi persalinan. Jadi kasusnya banyak ya Bu. Terus apa saja komplikasi persalinan bisa dibaca. Nah salah satunya partus lama. Nah partus lama itu persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam. Jadi kalau misalnya ibu lahir normal terus melahirkannya lama lebih dari 24 jam itu sudah termasuk partus lama atau melahirkan lama, persalinan lama. Nah kemudian perdarahan. Nah perdarahan itu perdarahan postpartum adalah perdarahan yang lebih banyak dari biasanya, lebih dari 500 cc. Biasanya kain ada sekitar 3 kain penuh darah biasanya. Itu sudah termasuk perdarahan postpartum. Nah kemudian ruptur uteri. Nah ruptur uteri itu yang dimaksud ruptur uteri itu ada perobekan pada rahim ibu. Karena apa? Karena organ reproduksinya belum matang atau misalnya sudah terlalu tua, jadi lebih gampang robek ketika dalam masa persalinan. Atau bisa juga disebabkan karena ukuran bayi yang terlalu besar, atau bisa karena kelainan dari rahim sendiri gitu. Kemudian ini ada preeklamsi dan eklamsia. Sambil baca ya Bu. Nah preeklamsi itu adalah tensinya tinggi lebih dari berapa ini Bu? 140 ya. Jadi ketika tensi lebih dari 140 pada saat melahirkan atau setelah melahirkan itu sudah termasuk preeklamsia. Nah kemudian ketika ibu sudah tensinya melebihi 140 kemudian terjadi kejang-kejang, ibu demam, suhu tubuhnya tinggi lebih dari 37,5, maka itu disebut eklamsia, sudah termasuk eklamsia. Kemudian nah ini faktor, kita masuk ke faktor penyebabnya. Jadi faktor penyebab dari komplikasi persalinan itu dari persalinan dengan kondisi 4 terlalu. Bisa dibaca Bu, terlalu apa? Terlalu dalam reproduksi pada usia kurang dari 20 tahun. Ya. Lalu telah hamil atau bersalin saat usia ibu lebih dari 35 tahun. Terlalu dekat jarak persalinan 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. Ya. Terlalu banyak anak 4 lebih dari 4 tahun. Nah jadi 4 terlalu itu singkatan dari melahirkan atau bersalin terlalu di usia terlalu tua, lebih dari 35 tahun, terlalu muda kurang dari 20 tahun, kemudian
terlalu dekat jarak persalinannya atau persalinan normal sesar kurang dari 2 tahun. Jadi hendaknya ibu melahirkan lagi setelah melahirkan sebelumnya, jarak melahirkan sebelumnya dengan selanjutnya berapa tahun berarti? Lebih dari 2 tahun. Iya, harus lebih dari 2 tahun harusnya. Kemudian terlalu banyak anak lebih dari 4. Nah itu yang bisa menyebabkan ruptur uteri gitu, karena terlalu sering melahirkan. Nah kenapa ibu yang terlalu tua tidak sebaiknya jangan melahirkan? Karena beresiko komplikasi persalinan. Karena apa? Karena ketika sudah terlalu tua, organnya juga sudah tidak sekuat yang lama saat usia masih muda. Jadi organnya sudah lemah, jadi akan banyak terjadi komplikasi persalinan, robek rahim, kemudian pendarahan, tensi tinggi dan lain-lain. Kemudian kalau terlalu muda organ reproduksinya itu masih belum matang. Jadi kan kalau usia muda misalnya adiknya umur berapa? 15 tahun. 15 tahun itu kenapa nggak boleh melahirkan? Karena dia organ reproduksinya belum matang. Nah lebih gampang terjadi komplikasi persalinan. Maka sebaiknya melahirkan di usia di atas 20 tahun. Kemudian terlalu banyak itu tadi bisa menyebabkan ruptur ya, robek rahim dan lain-lain, pendarahan seperti itu. Nah kemudian bagaimana pencegahannya? Yang pertama apa? Bisa dibaca. Cegah kematian ibu dan bayi dengan hindari Menggunakan KB. Hindari yang ini 4 terlalu. Iya, hindari 4 terlalu ini tadi. Terlalu apa? Terlalu muda, Terlalu tua, kemudian terlalu dekat, kemudian terlalu banyak. Betul. Nah, kemudian yang kedua, ya, Gunakan KB atau keluarga berencana ya. Karena fungsi dari keluarga berencana ini adalah untuk menjaga jarak kehamilan, kemudian mengatur kelahiran dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi itu fungsinya KB. Jadi kalau misalnya ibu setelah melahirkan sebaiknya menggunakan KB dengan berkompromi dulu dengan suaminya ya kan, untuk pilih mau KB apa gitu. Karena itu fungsinya harus kehamilan itu harus diatur jaraknya, karena istilahnya melahirkan terlalu dekat atau jarak kurang 2 tahun itu bisa menyebabkan resiko komplikasi persalinan begitu. Nah kemudian di sini ada video, nah bisa dibuka ini. Caranya di video edukasi kesehatan RSUD Landa. Dengan saya Vero hari ini akan membahas tentang komplikasi persalinan. Apa itu komplikasi persalinan? Merupakan keadaan yang mengancam jiwa ibu karena gangguan akibat langsung dari persalinan. Apa saja jenis komplikasi persalinan? Pertama, pendarahan postpartum adalah pendarahan yang lebih banyak dari biasanya, melebihi 500 cc dalam 24 jam pasca salin. Kedua, ruptur uteri. Kondisi ketika dinding rahim mengalami robekan akibat cedera yang terjadi selama proses persalinan. Kondisi ini kerap terjadi pada wanita dengan riwayat operasi di area rahim. Ketiga, preeklamsia dan eklamsia. Eklamsia adalah kejadian kejang pada